kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Coba ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Ayo mana? Siap, berdoa mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, kalau hadir semua, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu, coba kalian keluarkan buku pena kalian. Biar lebih segar lagi, biar fresh, kita tegak dulu semuanya. Tegak dulu semuanya. Ibu mau melihat kerapian kalian. Ya, yang belum rapi bajunya coba dikancingkan. Ya, itu Rangga. Ini bangkunya coba yang di belakang itu diluruskan. Ayo Rangga, tegak. Kita mau olahraga dulu. Biar tangan kita capek belajar hari ini. Yuk, ikut ya semuanya. Sudah siap? Ya. Kamu semangat. Semangat. Kayak sebelah sini kok kalah dengan yang rapot sebelah sini. Belum suaranya laki-laki kok kalah dengan perempuan. Ya, ulangi lagi. Yang lebih semangat lagi. Ulangi. 1, 2, 3. Kamu semangat. Semangat. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Ya, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak hari ini sudah semangat, sudah ceria, sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, karena dengan sarapan badan kita biar sehat, belajar biar konsentrasi. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ingat. Belajar apa? Hukum Islam. Islam. Bagus. Ibu mau tanya, hukum Islam itu ada berapa? 5. Ada 5. Coba, Reva. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Yo, Biska. Ada 5. Coba sebutkan yang mana? Syahadat, sholat, puasa,
program pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian toharoh, dan yang kedua itu mengenal alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Yang ketiga itu mengelompokkan jenis-jenis hadas dan najis. Nanti Ibu akan buat kelompok ya. Jadi 3 kelompok. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pengertian toharoh. Ada yang tahu nggak? Apa itu toharoh? Bersuci. Ya, bersuci. Coba ini Amanah dibaca pengertian toharoh. Menurut syarat atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Ya, terima kasih. Jadi pengertian toharoh itu bersuci atau dengan syarat dengan istilah membersihkan diri dari pakaian, badan, tempat, dan benda-benda lain dari najis. Jadi kalau kita mau beribadah harus bersih dan bersuci. Bagaimana cara membersihkan badan kita? Dengan cara apa? Kita bersuci. Badan kita itu biar bersih itu diapakan? Dengan mandi. Kata Rangga dengan mandi biar supaya bersih. Pakai sabun biar harum ya. Ini ada dalil nakli tentang bersuci. Coba dibaca apa ya? Ya, Fiska. Baca dalil naklinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ayo dibaca. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada yang lain? Ayo coba satu lagi. Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersucikan diri. Nah, itu adalah dalil nakli tentang bersuci. Selanjutnya itu pengertian najis dan hadas. Ada yang tahu apa itu artinya najis? segala sesuatu yang bersifat kotor. Segala sesuatu yang bersifat kotor. Kotor maksudnya menempel pada tubuh atau tempat ataupun pakaian dan yang menyebabkan batalnya ibadah. Seperti contohnya sholat. Jadi kalau kita mau beribadah bukan hanya tempatnya saja, pakaian juga harus, badan kita juga harus bersih. Sekarang selanjutnya sudah paham? Sudah. Kita lanjutkan yang sudah paham. Yang selanjutnya yaitu hadas. Hadas itu adalah apa? Keadaan yang tidak
Najis beras. Contohnya apa? Air anjing. Hidung anjing. Contohnya tuh ada dua yang najis tuh. Yang pertama anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikannya? Ada yang tahu nggak? Menyiram air sebanyak 7 kali. Apa? Menyiram air Menyiram sebanyak 7 kali. Menyiram dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah atau debu. Nah, yang kedua najis mutawasito atau disebut dengan najis sedang. Itu contohnya apa? Kotoran Kotoran hewan. Terus apa lagi? Kotoran manusia. Terus darah dan lain-lain. Bagaimana cara membersihkannya? Atau dibersihkan hingga hilang bentuk dan baunya. Ya, jadi najis mutawasito ini najis sedang. Cara mensucikannya yaitu dengan cara membersihkan sampai hilang baunya, rasanya. Itu harus hilang, harus dicuci dengan bersih. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan. Itu contohnya apa? Ayo contohnya. Ya, pintar. Itu air kencing, air seni anak laki-laki, bayi anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih belum makan apa-apa, masih minum air susu ibu atau dinamakan ASI. Tahu artinya apa? Air susu ibu. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan yaitu macam-macam hadas. Hadas ini dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar, coba Bagas dibaca apa pengertian hadas besar ini? Hadas yang menyebabkan seseorang wajib mandi, contohnya haid, nifas, mimpi basah. Ya, sudah. Jadi hadas besar ini yaitu seseorang yang harus diwajibkan mandi wajib. Contohnya kalau anak perempuan misalnya reflang, itu dinamakan apa? Kalau tiap bulan kena datang bulan, yaitu dengan haid. Itu cara bersihnya dengan apa? Dengan mandi wajib. Nah, ini mandinya ya, lihat perhatikan, mandinya harus bersih. Selanjutnya yaitu hadas kecil. Hadas kecil ini apa? Hadas yang disebabkan karena batalnya seseorang, seperti keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur. Itu bagaimana cara membersihkannya, cara bersucinya? Dengan berwudu. Contohnya misalnya Kela mau sholat, tiba-tiba keluar angin. Itu bagaimana caranya Kela? Atau kentut ya? Angin itu. Dengan berwudu. Bisa kan berwudu? Bisa. Selanjutnya yaitu alat-alat untuk bersuci. Apa saja? Yang pertama, dengan apa? Air. Nah, air itu ada dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama macam-macam air untuk bersuci. Yang pertama itu air suci dan mensucikan. Itu air suci mensucikan. Coba kamu dibaca.
artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Adapun contohnya yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju. Dan air dari hasil hujan es. Ya. Jadi air suci dan mensucikan atau disebut dengan air mustakmal atau air yang masih murni. Jadi air suci dan mensucikan itu air suci yang mensucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya itu air hujan, air apa lagi? Sungai, air sumur, terus air salju. Itu air yang bisa untuk digunakan untuk bersuci. Selanjutnya itu ada air musammas dengan menggunakan wadahnya yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau logam. Dari sini anak-anak sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Itu yang ketiga, air suci namun tidak mensucikan. Itu coba dibaca bahkan gunakan air mustahyar, yaitu air yang itu jenis-jenis air mutlak. Lihat gambar. Air mutlak itu ada 7. Yang pertama air apa? Hujan. Terus air apa? Salju. Ini air berigi atau air sumur. Terus air laut. Terus air apa lagi? Air mata air. Terus air embun. Dan terakhir air sungai. Itu air yang bisa untuk bersuci. Jadi alat yang bisa digunakan untuk bersuci yang kedua yaitu dengan apa? Dengan debu yang suci. Nah, yang ketiga yaitu dengan benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Contohnya apa yang bisa untuk menyerap? Tisu. Nah, ini benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Ini ada tisu, kayu, batu. Itu untuk alat bersuci. Tadi telah belajar materi. Sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok, 3 kelompok ya. Nanti kalian kerjakan berkelompok. Nah, nanti setelah selesai kalian nanti kalian maju ke depan untuk mengambil, ada 3 amplop ya. Kalian bagi menjadi 3 kelompok. Nah, setelah nanti kelompok selesai, kalian maju ke depan untuk memaparkan hasil kelompok kalian. Ayo coba 3 orang. Bisa? Baik, sekarang Ibu mau kalian buat 3 kelompok. Silakan. 3 kelompok. Maju, disusun bangkunya. Ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Coba salah satu kelompoknya maju ke depan, mengambil amplop ini. Ya, silakan. Ayo ke depan. Silakan pilih. Mau yang mana? Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya. Ya, bisa. Baik, setelah kalian selesai mengerjakan kelompok, nanti maju ke
depan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Silakan dikerjakan sekarang. Ayo, kerjakan. Ayo, kerjakan. Waktunya sudah habis. Silakan kalian mempresentasikan ke depan hasil kelompok kalian. Ayo, siapa yang mau maju? Kelompok 1 atau 2 kelompok 3. Ayo, silakan. Siapa yang duluan untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian? Ayo, yang lain dengarkan. Saya mau menyampaikan hasil kelompok 3. Ada berapa macam hadis? 2 macam. Apakah yang dimaksud dengan hadas besar dan bagaimana cara mensucikannya serta berikan contohnya? Hadas besar adalah hadas yang menyebabkan seorang wajib mandi, contohnya haid, nifas, mimpi basah, dan ijma. Cara mensucikan dari hadas besar adalah dengan mandi wajib atau mandi junub. Apakah yang dimaksud dengan hadas kecil dan bagaimana cara mensucikan serta berikan contohnya? Hadas kecil adalah hadas yang disebabkan karena batalnya wudhu seorang seperti keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur, menyentuh kubur atau dubur dengan telapak tangan tanpa membatas, hilangnya akal karena sakit atau mabuk. Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu atau jika tidak ada air bisa dengan tayamum. Ulangi. Baiklah, Baiklah, pemaparan dari kelompok kami kelompok 3 sudah sudah selesai. selesai. Ya. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 3. Silahkan kalau ingin bertanya kelompok 2 atau kelompok 1, silakan mau bertanya ke kelompok 3. Siapa yang mau bertanya? Ya, kelompok 2 mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya apa air musyamat itu air apa? Ya, yang ditanya kelompok 3, apa air musamas itu? Air Air yang dipanaskan oleh terik matahari dengan botol logam atau besi. Ya, air musamas itu air yang dipanaskan menggunakan besi atau logam. Sudah paham? Ada yang lain ingin bertanya? saya Ya, ingin bertanya, satu mau bertanya. najis mutawasito itu sebenarnya apa saja? Nah, kelompok 1 bertanya, apa contoh? Contohnya kotoran hewan atau kotoran manusia. Contohnya itu kotoran hewan atau kotoran manusia. Gak ada yang bertanya lagi? Gak ada? Nah, itulah pemaparan dari kelompok 3. Beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Selanjutnya, ayo kelompok siapa lagi yang mau maju? Baiklah, anak-anak, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi ada anak-anak sudah maju ke depan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Karena pembelajaran kita sudah mau habis, jadi Ibu kesimpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk najis. Bentuk-bentuk najis. Yang pertama itu apa? Najis yang harus disucikan. Yang pertama itu darah binatang. Kedua itu daging bangkai. Yang ketiga itu wadi. Yang keempat itu masjid. Yang selanjutnya kencing dan kotoran binatang. Yang selanjutnya itu air liur dan keringat anjing. Yang selanjutnya darah
Jadi anak-anak kalau mau beribadah itu harus bersih dan bersih dari pakaian, dari badan, dan dari juga tempat. Mungkin ini pembelajaran kita hari ini, dan untuk minggu depan kita lanjutkan tentang berwudu, tata cara berwudu dan berwudu. Baiklah, bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Dengan berkelompok, apa kalian senang? Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, untuk tugas kalian di rumah, nanti kalian kerjakan halaman 30. Nah, untuk minggu depan dikumpulkan ya. Kita koreksi bareng-bareng. Mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.